Manchester United sedang dalam proses untuk mendapatkan Matheus Cunha, seperti yang dilaporkan media. Satu-satunya kendala untuk kesepakatan Cunha adalah dana yang tersedia di United. Tanpa kualifikasi Liga Champions, United harus menjual untuk membayar klausul 62 juta pound Cunha. Pemain lebih memilih Man United tetapi ingin kepindahannya diselesaikan pada bulan Juli. Penundaan penjualan dapat membuka pintu bagi klub-klub lain yang berminat, seperti Newcastle karena Cunha ingin keluar dari Wolves dan tidak akan menunggu sepanjang musim panas. United harus inisiatif lebih awal untuk menghindari kehilangan, mirip dengan situasi Olise. Selain Cunha, pekerjaan di balik layar masih terus berlanjut untuk memutuskan striker mana yang akan direkrut. Dengan Liam Delap menjadi favorit di antara beberapa anggota Dewan Senior, dengan Chelsea juga mengincarnya. Liam Delap menjadi favorit oleh beberapa anggota Dewan Senior MU, sementara klub juga mempertimbangkan kemungkinan Victor Osimhen. Klub percaya Osimhen bisa direkrut dengan 40 juta pounds, mengingat ia memasuki tahun terakhir kontraknya. Eberechi Eze juga masuk dalam daftar opsi potensial Man United. Hanya dalam 7 menit di akhir perpanjangan waktu, Manchester United membalikkan keadaan di perempat final Liga Eropa melawan Lyon. Bruno Fernandes mengawali comeback dengan penalti, sementara sundulan Harry Maguire membawa United lolos. Namun, gol penyeimbang Kobbie Mainoo adalah momen yang benar-benar menggemparkan Old Trafford. Mainoo baru masuk dari bangku cadangan di perpanjangan waktu, dan dimasukkan sebagai duet striker Maguire untuk memberi Manchester United pemain lain dalam serangan saat mereka mengejar comeback. Namun, golnya adalah momen yang pernah ia hasilkan sebelumnya, sebagai seseorang yang ingin masuk ke kotak penalti lawan sesering mungkin. Awalnya, Mainoo dianggap sebagai pemain nomor 6. Gareth Southgate menggunakan pemain muda itu di lini tengah untuk Inggris saat The Three Lions melaju ke final Euro 2024. Erik ten Hag juga jelas melihat Mainoo sebagai seseorang yang dapat menjadi jangkar timnya di tengah. Mainoo dipandang sebagai penerus N'Golo Kanté atau Sergio Busquets. Namun, musim ini, Mainoo telah menunjukkan lebih banyak keahliannya yang menunjukkan masa depannya di Manchester United lebih tinggi di lapangan. Melawan Wolves pada hari Minggu, Ruben Amorim menggunakan Manuel Ugarte dan Christian Eriksen lebih dalam di lini tengah, dengan Mainoo dan Alejandro Garnacho di depan mereka. Amorim masih mencari tahu apa yang sebenarnya ia miliki dalam skuadnya. Joshua Zirkzee semakin berpengaruh di belakang penyerang tengah. Bruno Fernandes terus menjadi pembeda Manchester United yang paling andal di sepertiga akhir. Patrick Dorgu telah memberi setan merah beberapa fisik yang sangat dibutuhkan di sisi kiri, sejak kedatangannya dari Lecce pada jendela transfer Januari. Mainoo jelas memiliki bakat untuk menjadi pemain tingkat elit untuk klub dan negara, tetapi ada beberapa kebingungan mengenai perannya yang sebenarnya. Amorim telah bereksperimen dengan pemain berusia 20 tahun itu, sebagai gelandang serang di mana ia dapat mendekati gawang, seperti yang ia lakukan untuk gol penting dalam kemenangan atas Lyon. Momen itu dapat menjadi titik balik dalam musim Manchester United dan karir Mainoo di klub tersebut. Usai laga melawan Wolves, Daily Mail mengklaim bahwa para pelatih tidak henti-hentinya memuji pemain asal Manchester, Tyler Frederickson. Kapten tim muda yang telah membuat kagum dengan sikap dan kecerdasannya. Kerendahan hati adalah kata kunci di camp ketika berbicara tentang Frederickson. Para pelatih menganggapnya sebagai pembelajar yang bersemangat dan pemain dengan IQ sepak bola yang tinggi. Ia dipandang sebagai penerus Nemanja Vidic, bek tangguh dan kapten masa depan MU.
Masalah cedera telah menghentikan kemajuannya dalam beberapa musim terakhir, setelah ia diharapkan untuk tampil gemilang di bawah asuhan Erik ten Hag, setelah penampilan gemilangnya di Piala FA Youth. Namun, pemain berusia 20 tahun itu tampaknya telah memanfaatkan peluangnya dengan baik. Dengan Amorim yang kini menjadi penggemarnya, ia benar-benar tenang, sangat rendah hati, kata Amorim. Setiap sesi latihan dengan tim utama, ia fokus pada setiap detail. Ia sangat hebat dalam menguasai bola. Jadi, ini adalah kesempatan yang bagus untuknya. Dengan Aiden Heaven yang masih belum sepenuhnya fit dan Lisandro Martinez yang absen hingga tahun depan, ada peluang bagi pemain internasional Inggris U18 itu untuk mengklaim menit bermain yang lebih banyak. Jika ia dapat mengakhiri musim dengan baik dan tampil mengesankan selama pramusim, langit bisa menjadi batas bagi Fredriksson. Man United tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan salah satu remaja dengan rating tertinggi di dunia. Setan Merah hanya mencetak 38 gol dalam 33 pertandingan Liga Primer musim ini, lebih sedikit dari klub-klub seperti Tottenham, 61, dan Wolves, 48, yang berada di bawah mereka di klasemen. Jendela transfer musim panas di Old Trafford akan menjadi sangat sibuk, karena mereka berusaha mengatasi kekurangan itu. Jajaran rekrutmen klub yang sudah bekerja sama untuk mendatangkan penyerang Ipswich Liam Delap dan penyerang Wolves Matheus Cunha. Klub juga mengincar pemain muda River Plate, Franco Mastantuono, yang memiliki klausul pelepasan sebesar 38 juta pound. Ini merupakan klausul pelepasan tertinggi dalam sejarah klub Argentina tersebut. Mastantuono mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 11 penampilan di semua kompetisi musim ini. Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, dan Inter Milan juga tengah memburu bintang muda berusia 17 tahun. Dia menjadi pencetak gol termuda klubnya di usia 16 tahun, 5 bulan, dan 25 hari pada Februari 2024, memecahkan rekor yang dipegang oleh Javier Saviola. Mastantuono, yang telah tampil untuk tim U17 dan U21, diharapkan untuk melakukan debut penuhnya musim depan dan masuk dalam skuad Lionel Scaloni untuk Piala Dunia musim panas mendatang. Gelandang kidal ini, yang telah mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 11 penampilan di semua kompetisi musim ini, biasanya bermain di sisi kanan dan menerobos ke dalam dengan kakinya yang lebih kuat. Lini tengah Manchester United diperkirakan akan tampil sangat berbeda saat musim baru dimulai dengan banyak perubahan yang diharapkan. Christian Eriksen, yang menjadi starter melawan Wolverhampton Wanderers, tidak lagi diberi perpanjangan kontrak. Casemiro adalah pemain lain yang mungkin akan hengkang meskipun performanya sedang meningkat. Masa depan Kobbie Mainoo juga masih belum jelas. Pihak klub dan lulusan Carrington itu belum menyetujui perpanjangan kontrak baru. Semua ini berarti pelatih kepala akan membutuhkan lebih dari 1 gelandang pada musim panas. Pelatih asal Portugal itu adalah penggemar berat Bruno Guimaraes dari Newcastle, sementara Adam Wharton dari Crystal Palace telah menjadi target jangka panjang Setan Merah. Pemain Brasil itu telah mencetak 4 gol dan 8 assist musim ini, dan ia dapat bermain sebagai gelandang bertahan dan gelandang tengah. Sementara Wharton, pemain internasional Inggris, telah tampil gemilang sejak kembali dari cedera. Banyak klub yang mengincarnya termasuk Real Madrid, yang menunjukkan betapa sulitnya mendapatkannya musim panas mendatang. Keduanya akan membutuhkan investasi yang sangat besar, dan kemungkinan besar di luar apa yang mampu mereka beli. Masih harus dilihat apakah klub mampu membeli salah satu dari 2 lini tengah yang disebutkan di atas, mengingat kendala keuangan yang dihadapi Ineos. Memenangkan Liga Eropa dan menjual banyak bintangnya, berpotensi mengubah gambaran itu.